merupakan pujian yang sangat memberikan berkat secara rohani. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, Anak Allah yang hidup. Mari kita memberi salam kepada saudara di sebelah kita. Setiap hari marilah kita melakukan reformasi dalam hidupan kita. Firman Tuhan hari ini berjudul Pandangan Gereja yang Alkitabiah. Ada dua lembaga yang didirikan langsung oleh Allah, yaitu keluarga dan gereja. Dan dalam proses penciptaannya, Allah menciptakan Adam sebagai ciptaan terakhir. Namun, Allah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Lalu, Ia menciptakan penolong yang sepadan bagi Adam. Maka, Allah membimbing agar suami dan istri menjadi satu tubuh dan hidup sebagai penolong satu sama lain. Jadi, tanggal 21 Mei yang lalu adalah hari pasangan suami istri. Alasannya adalah sebagai hari pasangan mengandung makna dua menjadi satu. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah sejak penciptaan. Jadi bisa dikatakan bahwa Allah yang mencetuskan pertama ide tersebut. Dan gereja didirikan agar anak-anak Allah yang telah diselamatkan membentuk komunitas yang bersatu dalam Kristus Yesus, serta menjalankan misi untuk memperluas kerajaan Allah. Dan asal-usulnya terdapat pada kemah suci yang Allah perintahkan untuk dibuat ketika umat Israel menjalani kehidupan di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Setelah mengikat perjanjian di Gunung Sinai, Allah sendiri memerintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Kemah suci merupakan simbol kehadiran Allah dan tempat di mana umatnya mempersembahkan korban di hadapannya. Jadi kemah suci merupakan simbol kehadiran Allah dan di tempat di mana umatnya mempersembahkan korban di hadapannya. Kemudian pada zaman Salomo, peran itu diteruskan oleh Bait Allah. Dan pada zaman Perjanjian Baru, Yesus mewujudkannya secara konkret. Dalam Matius pasal 16, Yesus berkata bahwa Dia akan mendirikan gereja di atas pengakuan iman Petrus yang berkata, "Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Dan saat akan naik ke surga setelah kebangkitannya, Yesus memerintahkan para murid untuk tidak meninggalkan Yerusalem, melainkan berkumpul dan berdoa sampai Roh Kudus datang. Dan ketika sekitar 120 murid berkumpul dan berdoa bersama, Roh Kudus turun di tempat itu. Inilah yang menjadi awal resmi dari gereja seperti yang kita kenal sekarang. Karena Allah mendirikan keluarga dan gereja untuk memperluas kerajaannya, maka keduanya justru menjadi target utama serangan iblis. Iblis berusaha dengan segala cara untuk menghalangi perluasan kerajaan Allah dengan memecah belah keluarga dan gereja. Supaya bagaimana caranya supaya kita sebagai manusia, sebagai umat Allah tidak bisa memperluas kerajaan Allah?
Sungguh menyedihkan melihat begitu banyak yang menjadi korban dari serangan ini. Sesungguhnya sudah sangat serius hingga ungkapan bahwa keluarga dan gereja sedang dalam krisis pun terasa kurang menggambarkan kenyataan yang ada. Jika kita melihat program-program yang tayang di televisi, hampir setiap stasiun memiliki acara yang mengangkat tema perceraian dan kehidupan setelah bercerai. Menurut laporan diagnosa gereja Korea yang dirilis tahun ini, jumlah umat Kristen di Korea pada tahun 2024 diperkirakan sekitar 8,28 juta orang. Namun jika tren saat ini terus berlanjut, berapa kira-kira jumlah orang pada tahun 2050? Bukannya bertambah, melainkan semakin menurun. Dan diperkirakan hanya akan mencapai sekitar 5,6 juta orang. Artinya, dalam 25 tahun ke depan, jumlah orang Kristen akan berkurang sekitar sepertiga dari saat ini. Ini adalah penurunan yang jauh lebih serius dibandingkan dengan tingkat penurunan populasi umum di Korea. Menurut data dari Biro Statistik Nasional, penurunan populasi secara keseluruhan diperkirakan sekitar 9% pada tahun 2050 karena tren kelahiran yang rendah. Namun, penurunan jumlah Kristen akan mencapai 32,4%. Tentu saja hal ini akan terjadi jika situasi sekarang dibiarkan terus berlanjut. Kalau di antara 4 orang, 1 orang di antaranya adalah Kristen. Jadi saya berharap supaya saudara bisa menantang diri dan memiliki pandangan yang berbeda dari gereja. Jadi, saudara harus bisa melihat pandangan gereja yang jelas sesuai dengan Alkitab. Seperti firman hari ini, ketika kita berpegang teguh pada alasan mendasar mengapa Allah sendiri mendirikan gereja, maka kita tidak akan mudah goyah dan mendapat tantangan perjanjian dengan teguh. Rasul Paulus menanamkan pandangan gereja yang benar kepada Timotius yang sedang melayani gereja di Efesus atas namanya. Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan agar melalui firman hari ini saudara dapat membangun pandangan gereja yang berdasarkan Alkitab. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni sebagai jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Istilah rumah Allah atau gereja Allah di sini tidaklah mengacu pada bangunan fisik, melainkan pada kumpulan orang yang percaya, yaitu jemaat. Dan alasan mengapa gereja disebut sebagai rumah adalah karena gereja mula-mula kebanyakan dimulai di rumah-rumah pribadi. Rumah atas milik Markus dimulai seperti itu. Tempat Roh Kudus turun pada hari Pentakosta juga merupakan rumah Markus. Kemudian rumah Lydia menjadi gereja Filipi. Rumah pasangan Priscilla menjadi gereja Korintus dan Roma. Dan rumah Yason memiliki gereja Tesalonika.
Dan bahkan gereja Yewon pun awalnya dimulai dari rumah kami di sebuah apartemen di Mokdong. Beberapa orang berkumpul dan mulai beribadah di sana. Jadi waktu itu mimbarnya dimulai dari meja rias istri saya. Dalam teks asli, kata yang digunakan untuk gereja adalah eklesia, dalam bahasa Yunani yang berarti dipanggil keluar. Kata ini awalnya digunakan dalam negara kota Yunani untuk menyebut warga negara yang dipanggil keluar ke tempat pertemuan. Kata ini kemudian digunakan untuk menggambarkan gereja, karena gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari dunia. Itulah arti kata gereja pada zaman itu. Kita yang dulunya mati dalam dosa dan pelanggaran, dan secara hakikat kita adalah anak-anak murka di dunia yang tidak percaya ini telah dipanggil dan dipisahkan oleh Allah karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan tempat kita berkumpul saat ini adalah wujud nyata dari panggilan itu. Paulus saat berbicara tentang gereja secara khusus menekankan satu hal, bahwa gereja adalah rumah Allah yang hidup. Rumah Allah yang hidup. Ungkapan ini berkaitan langsung dengan kondisi rohani di wilayah Efesus, tempat Timotius melayani. Di Efesus terdapat kuil Dewi Artemis yang sangat terkenal 2000 tahun yang lalu dan mewakili kota tersebut. Kuil ini begitu besar dan megah sampai disebut sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia pada masa itu. Sangat besar dan megah. Saya pernah ke sana dan melihat secara langsung bahwa pintunya sangat besar dan terbuat dari batu yang begitu berat. Bagaimana mungkin bukan sebuah pintu, melainkan sebuah batu bata yang lebih besar daripada mimbar ini. Dan itu ada di Efesus. Jadi, bila dilihat dari penampilan luar gereja Efesus, tempat Timotius melayani, tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan kemegahan kuil tersebut. Karena itu, Paulus menekankan ungkapan ini agar Timotius dan jemaat di Efesus tidak merasa terintimidasi oleh kuil berhala dan para penyembah berhala di sekitarnya. Jadi singkatnya, sekalipun kuil berhala tampak besar dan megah, itu hanyalah benda kosong tanpa kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kekuatan. Dalam pemberitaan Injil, kita tidak boleh merasa kecil hati karena Allah yang kita percayai bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah yang hidup. Tidak peduli seberapa besar kekayaan, karena Allah-Allah di luar sana itu adalah Allah yang mati. Apakah perlu menyembah Allah yang seperti itu? Buatan manusia dan menyembahnya?
itu adalah berhala. Apakah menjawab setiap doa saudara? Jadi tidak peduli seberapa besar kekayaan, kehormatan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya, kita tidak perlu merasa iri atau terintimidasi. Mengapa? Karena mereka tidak memiliki kehidupan. Sedangkan kita adalah anak-anak dari Allah yang hidup, suatu identitas yang paling mulia. Jadi kita tidak perlu merasa kecil karena hal-hal yang lahiriah. Jadi pada hari ini saya melihat televisi dan saya melihat berita bahwa di Thailand yang adalah negara Buddha, begitu turun dari bandara bisa langsung kelihatan patung-patung di sana. Banyak sekali patung berhala di sana. Terdapat kuil-kuil yang terbuat dari emas yang untuk memuji raja, tetapi jadi pada diberitakan ada sesuatu yang dibuat oleh orang-orang di Thailand yang merupakan sebuah berhala, dan banyak sekali orang-orang dari luar Thailand pun berdatangan untuk membeli hal itu karena mereka percaya bisa membantu mereka, kehidupan mereka. Jadi dalam hidup karena miskin, karena tidak memiliki kekuatan, janganlah saudara perlu membandingkan kita dengan mereka. Menurut hasil penelitian selama 15 tahun oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Sonia Lupian, seorang ahli stres dan profesor psikiatri di Kanada, orang yang tidak memiliki rasa percaya diri mengalami penyusutan otak yang berdampak pada penurunan fungsi otak, seperti daya ingat dan kemampuan belajar. Sebagai contoh, kekhawatiran bahwa daya ingat akan menurun seiring bertambahnya usia dapat menimbulkan pikiran negatif, dan pikiran tersebut pada akhirnya menyebabkan penurunan fungsi otak. Oleh karena itu, memiliki rasa percaya diri itu sangatlah penting. Bahkan orang-orang di luar sana, para peneliti, orang-orang juga bilang untuk memiliki rasa percaya diri itu adalah penting. Jadi saya berharap supaya saudara pun memiliki rasa percaya diri dalam kehidupan rohani saudara. Bukan untuk sombong, tetapi menjalani kehidupan iman dengan penuh keyakinan atas identitas yang jelas bahwa saudara adalah anak-anak Allah. Saya berharap supaya saudara memiliki itu dan bisa hidup dengan percaya diri, bisa menghidupi rohani dengan rasa percaya diri. Kalau memiliki
keyakinan dan identitas diri seperti itu, maka tidak akan mementingkan tampilan dari luar. Seperti Kaleb. Hiduplah dengan keberanian dan ketegasan. Sebenarnya Kaleb bukanlah orang Yahudi murni. Dia itu berasal dari suku Edom yang merupakan musuh bangsa Israel. Dalam Yosua 14:14, Kaleb diperkenalkan demikian. Hebron menjadi milik Kaleb bin Yefune, orang Kenas. Suku Enas adalah keturunan Esau. Namun Kaleb bisa menjadi wakil dari suku Yehuda. Apa yang membuatnya memiliki seperti itu? Iman. Kaleb memiliki iman yang penuh kepada Allah dan dengan berani menghadapi tantangan perjanjian. Dengan demikian Kaleb bisa berubah. Karena hidup Kaleb selalu berpusat pada Allah dan perjanjiannya, dengan memegang teguh janji, Allah akan memberikan tanah itu kepada kita. Kaleb menaklukkan wilayah pegunungan Hebron dan mengalami karya Allah yang luar biasa, di mana peperangannya pun berhenti di tanah tersebut. Dari awal sampai akhir, Kaleb begitu percaya kepada Allah, begitu percaya kepada firman, memiliki iman. Karena dari awal, Kaleb memiliki standar, yaitu fokus kepada Allah dan fokus kepada iman. Dan Kaleb menjadi bukti karena sudah mengalami perjanjian dengan Allah. Dan kita sebagai orang rohani juga harus memiliki rasa percaya diri secara rohani. Siapa yang menciptakan lampu? Walaupun Edison, tetapi Allah lah yang memberikan kepandaian dan ide kepada Edison untuk menciptakan lampu. Semua orang-orang pandai di luar sana yang menciptakan segala sesuatu itu semuanya diberikan kepandaian oleh Tuhan. Saya berharap supaya saudara juga memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dan saya berharap supaya saudara memiliki iman seperti Kaleb dan melakukan penantangan dengan iman. Yang kedua, tiang dan dasar kebenaran. Dalam ayat 15, saat Paulus menggambarkan gereja, ia tidak hanya menyebutnya sebagai rumah Allah yang hidup, tetapi juga menekankan bahwa gereja adalah tiang dan dasar kebenaran. Jadi, artinya apa? Kebenaran harus menjadi dasar dan penopang dari gereja. Lalu apakah kebenaran itu? Bertentangan dengan anggapan banyak orang. Kebenaran bukanlah sesuatu yang bersifat fisiologis ataupun abstrak. Kebenaran yang dimaksud Alkitab adalah Yesus Kristus sendiri. Apa itu kebenaran? Dalam Yohanes 14:16, Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Kata Yesus, "Akulah kebenaran."
Ketika saudara begitu menerima Yesus, kebenaran itu akan tinggal dalam kehidupan saudara. Dalam Yohanes 8:32 dikatakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya bebas, saudara bebas. Kita mendapatkan kemerdekaan, kita mendapatkan kebebasan. Kita benar-benar sudah merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri dan menjadi rahasia dari gereja. Oleh karena itu, jika gereja hanya menonjolkan Yesus Kristus, maka tidak ada yang menjadi masalah. Justru kalau yang lain diberitakan, itulah yang menjadi masalah. Karena gereja menjadi goyah dan mengalami masalah karena Kristus tidak dijadikan dasar dan tiang penopangnya. Maka sangatlah penting bagi kita untuk memiliki rasa terhadap gereja. Namun masalah muncul ketika orang bukan melayani dengan rasa memiliki, melainkan bertindak seolah-olah mereka adalah pemilik gereja. Bertindak sebagai pemilik berarti mencoba mengendalikan gereja dengan tangan sendiri dan mengikuti kehendak pribadinya. Sebaliknya, rasa memiliki yang benar adalah kesadaran sebagai pengelola atau penata layanan. Bagi seorang penata layanan, tidak ada satupun yang benar-benar menjadi miliknya. Semuanya adalah titipan dari Tuhan. Dan kita sudah mengelola sebentar, karena itu kita harus bersyukur karena telah dipercaya dan dengan hati seorang pemilik sejati, kita akan menjalankan yang dikehendaki oleh sang pemilik. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Rasul Paulus memberitakan pengakuan iman tentang Yesus Kristus, yang adalah tiang dan dasar kebenaran. Dan dalam satu ayat yang singkat ini terkandung seluruh karya Yesus Kristus. Pengakuan ini mencangkup semua aspek pelayanan Kristus, dari inkarnasi, penebusan di salib, kebangkitan, hingga kenaikan di surga. Paulus menyebut pengakuan ini sebagai rahasia kesalehan. Dahulu rahasia ini memiliki tersembunyi, namun sekarang telah dinyatakan kepada kita melalui inkarnasi Yesus Kristus. Jadi, zaman sekarang disebut dengan pewahyuan. Jadi penafsir Alkitab William Barclay menjelaskan bahwa ayat ini dulunya adalah sebuah nyanyian rohani dari gereja mula-mula. Rasul Paulus menulis pengakuan iman tentang Yesus Kristus dalam bentuk syair dan pujian, dan jemaat mula-mula menyanyikannya sebagai lagu pujian. Di dalamnya terkandung bukan hanya pengakuan iman kepada Yesus Kristus, tetapi juga tekad iman untuk hidup sebagai orang yang memberitakan namanya ke segala bangsa. Sekarang, seorang teolog pernah mendefinisikan gereja sebagai perpanjangan dari inkarnasi Kristus. Apa artinya? Gereja adalah keberadaan yang menyadari dengan jelas tujuan mengapa Yesus datang ke dalam rupa manusia.
dan terus-menerus melanjutkan tujuan itu. Dengan kata lain, jika gereja tidak memberitahukan Yesus Kristus, maka keberatannya tidak memiliki makna apapun. Apa itu Injil yang sejati? Doa yang sejati, penginjilan yang sejati. Pada akhirnya, semuanya tidak dapat dijelaskan tanpa Yesus Kristus. Jadi, fakta bahwa Yesus adalah Kristus, itulah inti dari Injil. Jadi kalau saudara menemui setiap orang, jadi supaya saudara mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah jawaban dari semua permasalahan yang terjadi. Jadi tidak usah banyak berpikir, sampaikan saja. Sampaikan saja. Doa adalah menikmati berkat ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan penginjilan serta misi adalah menampakkan Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita apa adanya. Apa adanya. Jadi mengatakannya dengan kata-kata. Jadi tugas inilah yang harus dijalankan oleh gereja. Bagi kita menyampaikan dan membanggakan rahasia yang telah dinyatakan ini adalah misi gereja. Karena itu, saat ini gereja sedang mempersiapkan ibadah undangan jiwa baru yang akan diadakan pada tanggal 15 sebagai D-Day, dan wilayah-wilayah besar, setiap lembaga dan departemen sedang berpartisipasi dengan sepenuh hati dalam tantangan ini. Jadi walaupun saat ini sedang dalam masalah yang sulit di gereja ini, mari kita menyatukan kekuatan. Kalau kita hidup, lingkungan kita juga hidup, dan negara juga hidup. Jadi kita sebagai gereja harus lebih dahulu hidup. Jadi saya berharap supaya saudara bisa melakukan start yang baru. Seorang pakar konsultan pertumbuhan asal Amerika, Pendeta Tom Rainer, menganalisis berbagai realitas pelayanan di lapangan dan menulis buku-buku untuk membantu gereja mengalami dinamika kehidupan. Judul dari buku-bukunya pun cukup unik. Salah satunya berjudul Autopsy of Deceased Church, yaitu membedah gereja yang mati. Dan yang lainnya, Anatomy of a Revived Church, membedah gereja yang bangkit. Jadi ia membedah penyebab kematian gereja, serta menganalisis bagaimana gereja yang bangkit kembali dapat mengalami dinamika kehidupan rohani. Dia memberikan berbagai saran, namun intinya adalah satu: perubahan. Jika tidak berubah, ya maka akan mati. Namun, ungkapan tersebut juga bisa dikatakan sebaliknya. Jika berubah, maka akan hidup. Kalau tidak berubah, akan mati. Dengan kata lain, berubahlah untuk bisa hidup. Jadi saat ini Korea adalah saat yang sangat genting dan begitu memerlukan perubahan. Saya sudah melakukan pemilu terlebih dahulu. 국민의힘 김문수 후보 기독교 담당 김장실 전 국회의원 함께했습니다.
그래 두 분이 오신다는 말 듣고 자리를 어떻게 배정하냐? 따로 따로 이 설명서 좌우로 좌우로. Jadi ada beberapa orang penting yang hadir dalam 그것에 gereja saat ini. 우리 진성준 의원은 어떻든 간에 당과 안 어울리게 한숨 삽니다. 그런데 우리 김장실 기독교 담당 김장실 전 국회의원은 풀자라고 합니다. Dari mereka-mereka yang datang adalah dari berbagai partai. 속 깊이. 주여. Jadi saya harus berpikir bagaimana cara menempatkan mereka di kursi-kursi tersebut agar tidak bertikai, 상을 방문했어요. dalam artian 제가 영접 메시지를 secara 예수님을 영접시킨 적이 있습니다. 우리 bercanda 김장실 saja. 불자라고 하는데 오늘 영접하고 가세요. Jadi supaya saudara yang orang-orang penting ini ketika datang hari ini boleh melakukan doa penerimaan Yesus Kristus. 노력을 해도 역사의 주인공은 예수 그리스도. Karena sekeras apapun saudara berusaha, yang menjadi tokoh utamanya adalah Yesus Kristus. 친구들이 이렇다 저렇다 말들 하지만 전부 다 하나님 손 안에 있습니다. Karena setiap pasangan walaupun mengatakan seperti ini seperti itu, tapi pada akhirnya 사람이 아무리 계획을 Tuhanlah yang 할지라도 melakukan rencananya. 진리는 하나님. Sebagaimanapun orang boleh memikirkan rencana, yang akan melakukannya adalah Tuhan. 하나님 책임져 주십시오. Karena Tuhanlah yang akan 우리 이제 당에 참석했는데 bertanggung jawab. 이분은 책임지시라. 어떤 우리 되든 거기에 대한 결과 책임져야 돼. 진성이 의원은 뭐 우리 지역 의원이시고 자주 만나니까 만약에 문제 있다 내가 책임진 거. 강서 사거리 서가지고 내가 1인 시위할 거예요. 차별금지법. 그분이 평소도 할 말이 너무 많아가지고 지금 막 다니고 있잖아요. 여성 정권 막 그런데 주여 여러분 아들이 남자 하나 데려와서 며느리로 삼아달라고 허락해달라고 허락하겠어요? 우리 민주당 당의 서기장은 하성이가 청년 하나 데려와가지고 그래 이 사람을 결혼한다고 허락하겠냐고. 창조적 원리가 아닙니다. 창조적 성경 Jadi saya bertanya kepada seorang penatua, 바랍니다. apakah kalau anak laki-lakinya membawa seorang laki-laki lain dan ingin mengatakan untuk menikahinya, apakah saudara, apakah Pak Penatua tersebut akan mengizinkannya? Tentu saja tidak. 주장하지 마, 고집하지 말고 선있게 편견 다 내려놓고 하나님이여 말씀대로 변화되게 하여 주옵소서. Saya berharap supaya hanya firmanlah yang menjadi standar saudara. 무슨 신문에 뉴스 아니에요. 하나님의 말씀 앞에 서야 된다. Jadi bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh berita ataupun YouTube. 정말로 변화의 결단하게 되면 자연스럽게 교회가 살아나게 되고 현장을 정복하게 되는 것이다. 이런 생명적 역동의 주역들로 당당히 서는 예언 가족들 다 Saya memberkati seluruh jemaat gereja Yewon dalam nama Tuhan agar semua yang berdiri teguh sebagai pelaku utama dari dinamika kehidupan rohani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kalau sebentar kami akan melakukan pemilu presiden, biar Engkau yang terus menyertai dalam acara pemilu tersebut, dan supaya Korea menjadi satu-satunya gereja yang seperti dulu, yang suka berdoa, dan supaya menjadi negara yang bisa menyampaikan firman-Mu ke seluruh negara, dan supaya kepada semua jemaat, supaya boleh menjadi pelaku utama dari dinamika dan bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa.